Ketika adikku pulang, bab 25. Kedatangan dokter seakan menjadi penyelamat untukku. Fokus Bang Agam kini teralihkan. Dia bertanya kepada dokter tentang kondisi bapak. Benar saja, beliau harus dioperasi karena berbahaya jika tidak segera ditindak. Aku menangis melihat kondisi bapak. Bagaimana Pak? Mau ya dioperasi? Tanya Bang Agam. Terserah kamu saja Gam, bapak pasrah. Suara bapak sudah lemah. Aku menghampiri ranjang lalu meraih jemari bapak. Beliau menoleh. Aku tak kuasa membendung kesedihan kala melihat sorot mata bapak yang menyedihkan. Insya Allah bapak kuat dan akan segera sembuh. Jangan banyak pikiran ya Pak, ucapku. Bapak hanya mengangguk pelan. Akhirnya Bang Agam menyetujui untuk dioperasi. Suamiku bergegas mengikuti perawat untuk mengurus segala keperluannya. Aku menemani bapak. Beliau perlahan memejamkan matanya. Tidak berapa lama Alan masuk bersama Rima, ibu, dan anak-anak. Aku terkejut melihat penampilan ibu. Matanya sangat sembab. Aku segera menghampiri beliau. Lalu memeluknya erat. Ibu menangis di pelukanku. Gimana keadaan bapak mbak? Aku tidak langsung menjawab. Kutuntun ibu untuk duduk di dekat suaminya. Perlahan bapak membuka mata. Beliau tersenyum hangat kepada ibu. Mungkin agar ibu tidak terlalu khawatir dengan keadaannya. Rim, kok nggak bilang sama mbak kalau mau kesini? Biar Asti mbak titipin ke rumah bapak, ucapku. Sengaja mbak, biar Salsa ada temennya. Gimana keadaan bapak mbak? Bapak harus dioperasi Rim, Bang Agam lagi mengurus segala keperluannya. Hening beberapa saat, lalu Alan mendekat ke arahku seraya berkata, Aksa tidak bisa dihubungi, sebisanya dia malah menghilang di saat tahu orang tua sedang sakit, gerutu Alan. Coba hubungi Mandalan, tita ibu. Sudah aku telepon bu, katanya sudah 2 hari tidak bertemu Aksa. Manda juga sudah pindah kerja, jelasku. Kemana Aksa? Ibu khawatir padanya. Aku, Rima, dan Alan saling pandang. Begitulah seorang ibu, akan selalu khawatir kepada anaknya setua apapun umurnya. Padahal di seberang sana belum tentu Aksa khawatir dengan keadaan bapak. Pintu terbuka, Bang Agam kembali, lalu mencium tangan ibu. Gimana Gam, apa bapak harus dioperasi? Tanya ibu. Iya bu, operasinya besok pagi jam 7, jadi bapak harus puasa dulu dari sekarang. Ya Allah, gimana ini pak? Sawah kita tinggal beberapa petak lagi, masa harus dijual semuanya? Ucapan ibu membuatku dan Bang Agam saling pandang, lalu aku beralih memandang Alan juga Rima. Mereka pun sama-sama terkejut, terlihat dari bola mata mereka yang membulat. Alan menghampiri kami. Maksud ibu apa? Bukannya sawah bapak sangat banyak? Tanya Alan. Ibu menghentikan tangisnya. Beliau menatap kami satu persatu. Bapak terdiam pun dengan ibu. Jelaskan bu, kami sebagai anak ibu berhak tahu, desak Alan. Bang Agam hanya diam saja. Mungkin dia sadar akan posisinya yang sebenarnya bahwa dia bukan anak kandung ibu. Jadi akan sangat malu jika harus ikut membahas. Sawah bapak sudah dijualan. Kapan dan untuk apa uangnya? Tanya Alan lagi dengan nada sedikit tinggi. Aku menghampiri Rima lalu memintanya untuk mengajak anak-anak keluar dulu. Istri Alan mengangguk, dia segera keluar. Sudah lama uangnya untuk Aksa. Dengan terbata-bata juga suara pelan ibu menjawab. Ya Allah ibu, sentak Alan. Bang Agam menghampiri adiknya, dia menenangkan Alan yang sudah emosi. Apa cuman dia anak ibu? Aku dan Bang Agam juga berhak mendapatkan hal yang sama. Tapi bukan itu masalahnya. Sawah itu adalah sumber penghasilan bagi kalian. Kalau tidak ada, mau bagaimana? Apa Aksa akan menanggung kebutuhan ibu dan bapak selamanya? Enggak kan? Ibu menangis lagi, sedangkan bapak terpejam, tetapi matanya basah. Bu, jangan terlalu membajakan Aksa. Ibu lihat sekarang, dia malah menghilang di saat tahu kondisi bapak seperti apa. Mana anak yang selalu ibu banggakan? Mana bu? Baru kali ini aku melihat Alan marah. Biasanya dia paling kalem di antara anak ibu yang lain. Suamiku, dia diam saja. Tetapi aku tahu hatinya sesakit dan semarah apa. Sudahlah Lan, semua sudah terjadi. Kita pikirkan saja kesehatan bapak, ujar Bang Agam. Gak bisa bang, bapak dan ibu sudah keterlaluan. Kita juga sama anak ibu bang. Abang bukan anak ibu, saut Bang Agam lirih. Mata bapak langsung terbuka sempurna. Ibu menghentikan tangisnya, lalu bangun dari duduk. Ibu dan Bang Agam saling menatap. Aku
Aku tidak kuasa memandang wajah suamiku yang sangat sendu. Matanya sudah berkabut, pasti hatinya lebih dari sesak pun sakit. "Apa maksud abang?" tanya Alan. "Tanyakan saja pada ibumu," jawab Bang Agam dengan suara bergetar. Ibu perlahan menghampiri Bang Agam yang berdiri di samping Alan. Suamiku menunduk, dia tidak mau menatap ibunya. "Bang Agam bohong kan, Bu?" tanya Alan, suaranya sudah sumbang menahan tangis. Tidak ada jawaban dari ibu, beliau malah menangis sangat kencang. Tangannya yang mulai keriput menepuk dada pelan. Aku terisak di ujung ranjang Bapak. Seperti ribuan jarum menusuk hatiku saat mendengar isak tangis dari bibir Bang Agam. "Maafkan ibu, Gam. Maaf." Beliau terduduk di lantai. Alan memukul udara untuk melepaskan semua rasa marahnya. Bang Agam menengadah. Aku tahu mungkin agar hatinya tidak terlalu sesak dan air matanya agar berhenti. Agam tetap anak Bapak, ucap Bapak lirih. "Ini semua karena kesalahan Bapak di masa lalu," lanjutnya. Bapak bercerita dengan suara pelan. Ternyata Bang Agam anak dari istri kedua Bapak. Dulu ibu sulit hamil sehingga Bapak memutuskan untuk menikah lagi. Tetapi ibu tidak setuju. Karena Bapak sudah ingin punya anak, akhirnya beliau menikah diam-diam. Keluarga ibu Bang Agam awalnya tidak setuju sebab ibu akan dicap sebagai pelakor. Namun Bapak tetap meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Beliau juga akan berterus terang kepada istri pertama secara pelan-pelan. Saat itu ibu Bang Agam dan Bapak tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Ya, beliau menjadi penjaga warung di sana. Semakin lama Bapak tertarik kepada ibu, lalu beliau mencoba mendekat dan bercerita perihal rumah tangganya. Cinta memang tidak bisa memilih kepada siapa ia akan berlabuh. Begitupun dengan hati ibu, dia mau untuk menjadi istri kedua. Singkat cerita, istri pertama Bapak menerima takdir yang mereka jalani. Ibu tidak lagi marah-marah ketika Bapak pergi ke rumah istri mudanya. Akan tetapi, perubahan ibu malah mengerikan. Beliau menjadi pendiam, tidak menuntut apalagi bermanja kepada Bapak. Sampai akhirnya istri kedua Bapak meninggal dunia saat melahirkan. Ya, anak itu adalah Bang Agam. Bapak sangat terpukul kehilangan istri mudanya. Kata Bapak, ibu Bang Agam sangat sabar dan penyayang. Berkali-kali kena semprot istri pertama, tetapi dia hanya diam dan menerima. Terkadang ibu Bang Agam meminta Bapak untuk berada di rumah istri pertama selama 1 minggu full agar istrinya itu tidak merasa kesepian. Ibu terpaksa menerima Bang Agam sebagai anaknya. Meskipun terlihat ketus, tetapi beliau tetap mengurus Bang Agam dengan sepenuh hati. Sampai akhirnya saat Bang Agam berusia 7 tahun, ibu hamil. Sejak saat itu, ibu melupakan Bang Agam. Dia terlalu fokus dengan kehamilannya yang sudah dinanti kurang lebih 13 tahun. Bapak mengakhiri cerita seraya meminta maaf kepada Bang Agam. Suamiku menghampiri ibu. Dia membangunkan ibu tirinya dengan penuh kelembutan. Ibu menatap Bang Agam, lalu dia menenggelamkan kepala ibu di dadanya. "Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu." Ucapan maaf diiringi isak tangis itu semakin membuat dadaku sakit. Betapa hancurnya perasaan Bang Agam sejak dulu karena sikap ibu dan Bapak. Ternyata Bapak bersikap begitu karena hasutan ibu juga. Ancaman ibu yang akan pergi meninggalkan dirinya. Ibu hanya akan pergi bersama Alan saja. Karena takut kehilangan untuk kedua kalinya, Bapak menurut saja dan celakanya beliau malah percaya dengan hasutan ibu. Bulir bening yang berjatuhan membasahi pipi Bang Agam membuatku ingin mendekat dan menghapus air matanya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Alan terduduk di kursi di samping ranjang Bapak. Lelaki itu pun sama terisaknya. "Kamu boleh membenci ibu, Gam. Seandainya ibumu masih hidup, mungkin dia memang pantas mendampingi Bapak, bukan ibu yang pantas untuk itu." Bang Agam semakin mengeratkan pelukannya. "Wajahmu begitu mirip dengan ibumu sehingga setiap melihatmu ibu menjadi kesal. Tetapi percayalah Gam, ibu tetap menyayangimu walau tidak sebesar rasa sayang kepada Alan dan Aksa." Ibu membalas pelukan Bang Agam. Beliau melingkarkan tangannya ke pinggang suamiku. Berulang kali aku mendengar kata maaf dari bibir ibu. "Bagaimanapun sikap ibu, aku tetap menyayangimu, Bu.
Meskipun aku tidak terlahir dari rahimmu, sahut Bang Agam dengan suara parau. Ibu melepaskan pelukan. Beliau menatap mata anak tirinya lalu mengusap pipinya yang basah. Apa aku masih boleh memanggilmu ibu? Ibu mengangguk. Tangis Bang Agam dan ibu pecah memenuhi ruangan. Aku dan Alan mendekat lalu kami berpelukan. Rasanya sangat hangat bisa sedekat ini bersama ibu. Apalagi perasaan Bang Agam. Pasti dia bahagia bisa berbicara dari hati ke hati dengan ibunya. Kenapa kamu tidak benci ibu, nak? Tanya ibu saat kami telah duduk di sofa. Untuk apa membenci ibu? Untuk balasan karena ibu sudah tidak adil terhadapmu. Jika mengingat itu, memang aku sangat sakit hati. Tetapi masih banyak kebaikan ibu yang harus aku ingat. Jika warna putih lebih banyak, mengapa harus melihat noda hitam yang hanya setitik? Aku begitu bahagia mendengar jawaban Bang Agam. Suamiku memang bijak, dia mampu memaafkan meskipun luka yang dia terima begitu banyak. Ibu masih bingung, dari mana kamu tahu kalau ibu bukan ibu kandung kamu? Ya, aku pun penasaran akan hal itu. Dari mana suamiku tahu kalau dia bukan anak kandung ibu? Waktu itu Bang Agam belum bercerita, hanya mengatakan kalau dia bukan anak kandung. Bang Agam menghela napas berat sebelum menjawab. Assalamualaikum, halo, nama saya Rita Juwita atau dengan nama pena Rita Arsip. Saya penulis cerita Ketika Adikku Pulang dan juga novel yang sudah diupload oleh suami saya yang pertama itu yang berjudul Ketika Duga Jatuh Cinta. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman kalau suka dengan cerita yang suami saya posting, tolong like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa di-share ya. Kalau kalian ingin lebih kenal dekat dengan saya, boleh di follow akun Facebook saya bernama Rita Arsip. Terima kasih.